Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai ya, untuk video kali ini saya mau coba ngecek salah satu bahan bonsai. Mungkin kita ngecek bahan bonsai di sini yang bisa kita program kira-kira dari jenis bahan bonsai apa. Jadi ini beberapa koleksi mini saya yang sudah saya taruh di wadah pot ya, meskipun potnya pot ala kadarnya atau pot biasa ya. Ini sudah saya program di pot, jadi kalau kita mau ganti pot yang lebih bagus, yang lebih ceper, itu nanti enggak terlalu stres ya. Nah, oke, kita coba cek di sini kira-kira ada bahan apa yang bisa kita lakukan pemrograman. Oke. Oke sahabat saya, nah ini kemarin kita pruning untuk beberapa bonsai yang ada di sini. Nah ini kita pruning terus kita pruning ya, supaya apa, untuk bentuknya lebih terlihat saja. Dan ini dulu ya, beberapa waktu yang lalu kita melakukan program tempel ya, tapi nggak tahu ini gimana untuk pertumbuhannya, tapi kurang begitu bagus untuk batang tempelannya ya. Batang tempelannya kurang begitu bagus, pertumbuhannya cuma seperti ini aja ya. Jadi mungkin nanti kita biarkan dulu ya. Untuk karakter batangnya seperti ini, sederhana. Ini yang sudah saya cangkok akar ya. Nah ini yang sudah lumayan lah ya. Nah ini kalau diangkat mungkin sudah bisa ini sahabat saya. Nah ini untuk akar-akarnya sudah tumbuh seperti ini. Nah, ini akar. Mungkin kalau kita pindah ke pot mungkin juga sudah bisa kita program di pot ya. Kalau kita program di pot ya harus medianya benar-benar bagus ya. Kita coba cek, kalau memang nggak ada mungkin bahan ini yang mau saya pindah ke pot ya. Oke, kita coba cek dulu ke sebelah sana. Nah di sini ada tanaman sianci atau cherry barbados seperti ini untuk bentuknya. Ini kemarin juga sudah kita cangkok akar. Akarnya sudah cukup lumayan banyak ya. Ini memang sengaja mau saya pindah ke pot ya, supaya kita mau pemrograman lebih mudah. Akarnya cukup banyak. Oke, kita coba angkat yang ini aja sahabat saya. Oke, sianci. Nah ini sianci manis, makanya untuk mata ruasnya agak jarang ya. Nah caranya agak panjang, tapi ini bisa kita siasati dengan cara kita main cutting terus, dia pasti rapat untuk mata tunasnya. Oke, tapi ya itu, kalau kita mau program sianci dengan sistem cutting, kita juga harus ekstra sabar lah ya. Oke sahabat saya, untuk sianci ini saya program sudah cukup lumayan lah ya. Ini cukup lumayan lama maksudnya ya. Nah ini sudah bisa kita angkat karena apa, di sini sudah kita melakukan program cangkok akar. Nah seperti ini sahabat ya. Jadi ini sudah saya cangkok akar, akarnya sudah cukup banyak, jadi ini mudah kalau kita proses pengangkatan. Mungkin kita potong beberapa akar yang kemarin belum kita potong ya. Kita cek. Nah ini kalau nggak salah, kalau nggak satu ya dua yang belum saya potong ya.
Oke sobat saya, seperti ini. Jadi untuk pohon seperti ini ya, pohon sianci ya, khususnya sianci ini kalau kita mau ganti media atau habis dongkel seperti ini ya, kita wajib melakukan yang namanya pruning ya. Ini sebenarnya sudah enak dipandang ya. Tinggal kita tahap selanjutnya kita coba untuk perbesar cabang, perlebat percabangan atau ranting ya, itu supaya nanti tampilannya dia lebih enak lagi. Oke, kita coba tanam langsung, nanti kita program seperti apa ya. Yang jelas untuk gerak dasar batang ini dia sudah enak ya, mempunyai gerak batang yang enak. Jadi di sini meskipun ini pohonnya enggak terlalu besar ya, itu kalau kita taruh buat hiasan di depan rumah sih itu sudah cukup lumayan asik ya. Oke sobat saya, seperti ini. Nah ini kalau dia ada daunnya seperti ini, tapi di sini karena kita habis dongkel ya, akar juga kecabut ya seperti ini ya, kita wajib melakukan pruning total ya, supaya apa, untuk sianci ini nggak lama-lama ya macet pertumbuhannya, supaya dia segera tumbuh. Oke, kita pruning dulu supaya dia pertumbuhannya bisa lebih cepat. Oke. Oke sahabat saya, jadi seperti ini ya untuk program sianci ya dari saya ya. Kita coba untuk sedikit rapikan supaya tampilannya lebih terlihat lebih menarik saja ya. Jadi untuk cabang yang tunasnya itu terlalu panjang, di sini kita cutting ya, supaya apa, nanti tumbuhnya itu dia bisa lebih pendek ya. Dengan tujuan seperti itu, makanya di sini kita programnya dengan cara cutting ya. Oke, ini sudah cukup lumayan enak dipandang ya. Nah ini saya ambil untuk sudut pandang dari sini ya, untuk tampak depannya, tapi bebas ya, terserah. Dari sini juga enak ya. Nah dari sini juga enak ya, tapi di sini kalau saya pribadi, saya untuk kamera depan kita ambil dari sudut pandang yang sini ya. Karena apa, di sini untuk ini ya, ini dia maju ke sini ya, ini nanti juga dia ke depan ya, ini dia ke depan, ini juga ke depan. Nah, oke, nanti kita tinggal tahap selanjutnya merimbunkan saja. Nanti di sini kita menginginkan ada tunas tumbuh di sini ya, kita bikin kanopi di sini ya, ini supaya dia lebih terlihat menutup di sini. Oke, nanti juga di sini kalau memang dia mau tumbuh ya, tetap kita coba kasih buat rimbun-rimbunan di sini. Yang jelas nanti kita atur, kita olah supaya tampilannya dia ini rimbun ya.
Dan ini yang satu ini ya, istilahnya ini cabang pertama. Ini kalau kita bikin buncin mungkin ini dibuang ya, tapi nggak tahu, kita lihat nanti kedepannya kira-kira enaknya seperti apa ya. Soalnya apa, kalau seperti ini sudah enak, tapi kalau mungkin ini dibuang juga enak ya. Tapi di sini kita nggak usah terlalu keburu untuk pangkas ya. Kita biarkan dulu, mungkin nanti kita coba cek lagi kesimpulannya memang perlu kita buang ya kita buang. Oke sahabat saya, untuk program hari ini kita ambil dari lahan ground ya, salah satu bahan bonsai hasil budidaya saya sendiri ini dari tanaman sianci ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sobat bonsai yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sahabat saya, mungkin untuk video kali ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.